Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para asatid, khususon dan saudara semulja Habibana Al-Habibullah bin Ali bin Syahab bin Salim yang selalu mengikuti acara rutinan malam Jumat. Alhamdulillah, semoga beliau oleh Allah diberikan kesehatan zahir batin, diberikan barokah umurnya, barokah keluarganya, barokah putra-putranya yang cari ilmu. Mudah-mudahan Allah semuanya yang hadir malam ini, termasuk Ustaz Syamsuddin ini yang istiqomah setiap malam Jumat pembacaan Rawatiful Haddad, selamat berhasil khairat dan diteruskan taklim. Mudah-mudahan Ustaz Syamsuddin ini diberikan barokah iman Islam, barokah umurnya, barokah kesehatannya, barokah rezekinya, usahanya lancar. Mudah-mudahan Allah anak yang dua, anak yang soleh, berakhlak mulia. Semuanya yang hadir malam ini, para santri, para bapak, terutama saya beri makan, saya kesempatan kaji marfu, surga hari harus maulana. Mudah Allah sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, pernah ngaji. Kalau ngaji, siapapun yang ngaji, kunjungi pengajian atau taklim di mana-mana, jangan sampai ada yang berbicara, karena ilmu itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang hatinya lupa pada Allah. Mari kita di malam Jumat ini yang penuh rahmat, yang penuh barokah, yang penuh ampunan, dan di malam Jumat ini mustajab doa. Di hadisnya Rasulullah tanggal 1 Rajab, malam Jumat tanggal 15 Rajab, itu semuanya mustajab doa. Di malam ini kita bersama-sama mengajak kepada Allah. Mari kita senantiasa meninggikan rasa syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya ini Allah yang melangkahkan kaki kita, yang menggerakkan hati kita, dan memberikan kesempatan waktu dan umur kesehatan kita ini semata-mata hakikatnya Allah. Semuanya kita kumpul tadi siang sudah disirami oleh Allah dengan penuh hujan yang penuh deras. Ini menyejukkan hati kita yang asal mulanya suap dan turun, diberi hujan dan Allah besar dingin. Mudah-mudahan acara besok di rumah, di pondok diberi keterangan oleh Allah. Karena besok malam ini termasuk umum sifatnya. Besok di halaman pondok ini akan menghebohkan kaum yang hadir di sana. Akan menghebohkan. Saya memang tujuan setiap tahun itu untuk menjunjung kekasih Allah dengan bermacam-macam tujuan. Yang penting tujuan tidak keliru, walaupun di atas itu banyak gantungan, banyak balon-balon, tidak mengurangi rasa takdim, rasa pada Rasulullah. Semoga duduknya kita di malam ini selalu mendapat pandangan Allah, kecintaan Allah, dan pandangan Rasulullah yang kita baca sirahnya ini. Maulid Siniduro ini sirahnya Rasulullah, sejarah Rasulullah. Salawat ma'asalam
kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang pantas kita idolakan, pantas kita puja-puji siang dan malam. Kenapa kok kita selalu memuja-muji Rasulullah? Kalau bisa detik demi detik, saat demi saat, hari demi hari, malam demi malam kita tafakkur kepada Allah, membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah, dan mengagungkan nama kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini sebenarnya diciptakan oleh Allah karena Rasulullah. Kita bisa menyicipi, kita bisa makan buah apel, buah rambutan, buah mangga, buah semangka, semuanya karena Allah lahirkan di muka bumi ini, yakni baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Dulu zamannya sebelum Rasulullah dilahirkan di muka bumi ini, tanah Mekah gersang. Pohon-pohon yang di pelosok-pelosok itu semuanya gersang, tidak ada buah yang matang, tidak ada yang nyemi, kering kabeh, semuanya pohon-pohon. Ketika lahirnya sang baginda Rasul, subuh semuanya bercahaya di tanah Mekah, bercahaya, pohon-pohon semuanya berdaun, menyemi dan berbunga dan langsung berbuah dan langsung matang. Seketika itulah ketika lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Fadaul A'mal diterangkan di kitab Dardir. Di kitab Dardir menerangkan dari sejarah Rasulullah. Lantaran Allah lahirkan jasadnya Nabi Muhammad sehingga kita bisa menyicipi makanan enak. Apel bermacam-macam apel, rambutan bermacam-macam rambutan, mangga bermacam-macam, sama-sama mangganya rasanya nggak sama. Itulah keagungan Allah, kebesaran Allah, karena Allah lahirkan kekasihnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ini Rasulullah sampai dibaca di walaqad istafa sallallahu alaihi wasallam min mahasin akhlaq bima tasifu an kinayati butul awraq kana sallallahu alaihi wasallam kana pastilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, bagus khulqan manusia yang paling hebat di muka bumi ini Kanjeng Nabi Muhammad. Sebaik-baik manusia tidak ada yang lebih baik dari Rasul, tidak ada. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Isa sampai ke umatnya sekarang, yang paling ahsanan nas, bagus-bagus makhluknya Allah yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diterangkan di kitab ini apa tadi? Nur ada nur. Karena nurnya Kanjeng Nabi ini termasuk nurnya Gusti Allah. Maka dari itulah ketika mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke mustawan, malaikat Jibril yang membawa sampai mau menghadap kepada Allah tidak mampu, terbakarlah sayapnya Nabi Ibrahim, malaikat Jibril. Kenapa? Karena gak mampu, karena malaikat Jibril makhluk dari nurnya Kanjeng Nabi. Jadi sehingga nggak mampu, terbakarlah sayapnya para malaikat Jibril yang bisa masuk menghadap kepada zatnya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu karena an-nur ini yang diciptakan oleh Allah. Ini semuanya nur Allah, lampu, matahari, rembulan, lintang, semuanya, dinding semuanya nurnya Kanjeng Nabi. Nurnya Kanjeng Nabi nggak bisa. Wajah-wajah manusia bermacam-macam. Ono sing irung, ono sing kuning, ono sing manis. Semuanya itu seandainya Allah tidak menciptakan Nur Muhammad, tidak akan nampak manusia ketika semuanya. Paham ini? Kita dari tanah. Kalau nggak ada nurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak akan nampak manusia bermacam-macam manusia. Karena ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Di jasad kita ada nur Nabi Muhammad SAW. Di mata kita ada nur Nabi Muhammad SAW. Di hati kita ada nur Nabi Muhammad SAW. Maka dari itulah ketika kita nyari ilmu, kita mendengarkan tausiah atau taklim, jangan sampai kosongkan hati kita. Jangan sampai lupa pada Allah. Kan
Karena an-nur, ilmu itu tidak akan nyampe dalam hatinya seorang selagi hatinya lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Akan nyampe di luar. Allah izinkan ilmu itu di luar hatinya. Ini di kitab hikam diterangkan. Ilmu akan diizinkan oleh Allah yang pertama masuk di luar hatinya seseorang. Yang kedua, ilmunya Allah akan masuk dalam hatinya seseorang. Sehingga kalau sudah ilmunya masuk ke dalam hatinya seseorang, maka akan merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya belajar ilmu, belajar tolak semuanya. Tidak akan asik membaca Quran, akan asik membaca sholawat, akan asik tolabul ilmu. Kenapa? Ilmu sudah nembus pada hatinya seorang. Sehingga kalau sudah ilmunya Allah masuk dalam hatinya seorang, akan mengelola rasa itu. Kalau sudah rasa akan dikelola oleh manusia yang dapat ilmu itu, tidak akan ada permusuhan di muka bumi ini. Semuanya siapa? Allah. Tidak akan sifat iri, dengki, hasud, ada kesombongan, ada tamah, ada bahil, ada adu domba, namimah, semuanya tidak akan ada. Kenapa? Karena ilmu akan menyatu dalam hati itu, dalam basyirat akan mengelola rasa itu, sehingga kembalinya kepada ilahi rabbi. Paham nih? Maka kita selalu mengadakan maulid Rasul, memperingati maulid. Tapi apa hakikatnya? Kita harus betul-betul mahabbah pada Rasulullah. Kalau kita betul-betul mahabbah pada Rasulullah, apapun sifatnya yang Allah turun kepada Rasulullah, maka kita imani apa yang dibawa Rasulullah, ajaran Al-Quran dan hadis. Itu jangan sampai kita melanggar. Sekarang di akhir zaman kita hidup di akhir zaman ini. Kita sekarang hidup di akhir zaman. Kayak opo sekarang di akhir zaman ini, ya. Corak itu, gambaran itu sudah penuh dengan maksiat, penuh dengan gelombang-gelombang yang menghancurkan iman. Hati-hati. Kalau kita nggak kuat-kuat menyikapi hal itu, maka kita akan terjerumus ke hal seperti itu. Karena itulah kelolalah ilmu itu yang kita miliki walaupun sedikit. Makanya katanya kitab yang dibawa Ustaz Absyud kemarin itu, kalau kita sudah umur 40 ke atas, carilah ilmu yang mengantarkan hati kita lebih dekat kepada Allah, lebih muqarabah atau lebih apa? Mahabbah pada Allah dan Rasulnya. Kalau masih kelas 3 diajari sholat, ya kayak sampean, sampean memperdalam ilmu fikih. Bagaimana sholatnya yang bagus, bagaimana wudhunya yang bagus, bagaimana Al-Qur'annya kita baca bagus, tajwidnya yang bagus. Itu kamu pelajari semuanya. Saya tetap belajar. Tapi katanya Imam Ghazali, kalau kita umur 40 tahun di atas, memperbanyak belajar ilmu hakikat, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu ma'rifah pada Allah, supaya kita betul-betul kenal Allah dan Rasulnya. Kenapa? Supaya kita tidak mengebung-gebung ngejar dunia. Ayo kita kejar ilmunya Allah. Ilmu cari, kalau sudah ilmu punya, dunyone akan katut. Iya, dulu sejarah, tarik ke sejarah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mulai kelas 4, umur 4 tahun sudah mengembala kambing. Waktu aku biar pakai terung Nabi aku biar. Umur 4 tahun jadi pengembala kambing sampai hijrah ke Sam, sampai umur 25 tahun dia berdagang, selalu berdagang sampai terakhir menjualkan dagangannya Siti Khadijah. Ketika sudah umur 40 tahun, Kanjeng Nabi sudah uzlah, sudah khalwat di gua selama bulan puasa. Ini contoh kita masih kecil ini. Ayo kejar ilmu apapun, penting tidak bukan. Hati-hati. Kalau sudah umur ke atas, 40 ke atas, ayo jangan sampai mengebung-gebung dunia. Sudah kita dunia, rumah gede ini ditinggal dari Mastur. Ini Pak Haji Mastur bangun rumah berapa banyak ini, ditinggal dari Haji Mastur. Tapi kalau ilmu yang diajarkan oleh orang lain tidak hilang. Maka ayo, kalau kita meniru akhlaknya Rasulullah, tarik
belajar ilmu, memperbanyak ilmunya, memperbanyak ilmu agama. Ojo malas-malas belajar Al-Quran dengan tartilnya, dengan tajwidnya, dan belajar fikihnya, belajar keagamaannya, bagaimana sholat yang benar, wudhu yang benar, ngaji yang benar, dan muhasabah untuk akhlak kita masing-masing. Itu tujuan maulid. Tujuan maulid ini sebenarnya bukan cuma tujuan maulid ketu-ketian mari ngono ora ono asih. Akhlak tambah bejat, rasane wong tambah ngoyo, gibah tambah ngoyo, adu domba tambah ngoyo, caci mencaci tambah ngoyo. Ini kan asli mulutan ini. Kalau memang dia kita mulutan membaca sirah Tuhan Rasulullah, baca tiba, baca sirah itu sirah kanjeng Nabi. Setelah mulutan selesai, ojo ngurangi gibah, ngurangi mencaci orang lain, mengurangi menghina orang lain, ojo sampai adu domba, ojo sampai hasud, ojo dikurangi, percuma maulutan dibelian. Tahun maulutan tapi tambah tak mapan akhlak, sholat tambah sekelah berjamaah tak berjamaah atau apa. Seharusnya kalau memang kita cinta Rasulullah, lazimkan berjamaah, lazimkan berjamaah, lazimkan baca Quran. Jangan sampai jauh mulutan punari. Dosa mulutan, tinggal ada mulutan. Quran tak bocah, siroe gak dikerjakan. Ini apa hasilnya terus? Cuma menghambur-hamburkan. Ya ini intinya maulutan supaya kita meneladani akhlaknya Rasulullah ini tidak pernah mencaci orang lain, malah sebaliknya Rasulullah yang dicaci, yang dihina Rasulullah, yang dikucilkan Rasulullah. Rasulullah orang mulia, mutiara, intan mutiara kanjeng Nabi ini. Mau sampai aku kanal, waktu kanal mau diciwa juga, gitu. Sitok gawar asal, sitok. Terus aku ngitu betul kanal ke pasar, kenong pasar, bu. Cerewet mau gendeng, dikatakan gendeng. Kita batu kanal, tapi Rasulullah gak usah diproses, intan berlian, gak usah diproses seperti akik, terus ayu mahal harganya. Kalau kita perlu diproses dengan ilmunya Allah. Batu kanal diproses dengan ilmu. Pun gak perlu ilmu, juga iso mahal harganya. Jadi korsor, jangan yang betul jadi korsor. Ya iya. Jadi budaknya nafsu kalau orang tak punya ilmu. Tapi kalau punya ilmu, insya Allah tidak akan menjadi budaknya nafsu. Maka nafsu itu akan jadi tawanan kita. Hati kita akan jadi raja, akan jadi raja. Kalau kita punya ilmu, makanya kita waktu kanal diproses dengan ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Itu yang perlu dipelajari, ngaji. Ojo malas. Kanjeng Nabi gak usah ngaji kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak usah sekolah, banyak sampean. Terus intan berlian itu wes mahal harganya wes kalau ditiru nih. Sitok ini miliaran ya. Apalagi sak mene intan nih. Wis miliaran. Kita waktu kanal kudu proses piye jadi akik. Asale waktu gak payu diproses di akik payu. Ngono maksudnya kita diproses dengan ilmu. Mudah-mudahan kita selalu memperingati Maulid Rasul, menambah himmah, menambah mahabbah pada Rasulullah. Mudah-mudahan tambah kuat iman kita, keyakinan kita in Allah tambah kuat, dan tambah akhlak, tambah tawadhu, tambah qanaah, tambah zuhud dari dunia, tambah cinta pada akhir. Al-Fatihah. Ya, selesai. Apabila ada kekurangan dari Al-Fakir, mohon maaf sebesar-besarnya. Ada kekhilafan, ada kata-kata yang kasar. Al-Fakir sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah. Mudah-mudahan manfaat barokah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.